Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan belajar menggambar dan render botol air. Nanti kita akan gambar botol air 3D, kemudian di dalamnya kita tambahkan ilustrasi air. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, ini gambar botolnya 3D. Kemudian di dalam botol ini ada ilustrasi air. Nah, ini objek yang akan kita gunakan sebagai ilustrasi air. Kemudian nanti setelah kita render hasilnya seperti ini. Jadi ini botolnya hampir mirip seperti asli ya. Di sini kita tambahkan ulir untuk ulir tutup botol. Kemudian di dalam botol ini kita tambahkan ilustrasi air. Kemudian di bawahnya kita tambahkan tatakan kayu seperti ini supaya lebih realistik. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama, saya jelaskan settingan AutoCAD yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan tampilan workspace 3D modeling. Kemudian saya mengaktifkan OSnap, AutoSnap, dan Ortho Mode. Kemudian view yang saat ini saya gunakan adalah front, atau kita akan gambar botol ini dari pandangan depan. Sekarang kita mulai menggambar. Pertama kita gambar profil botol menggunakan perintah line. Kita klik perintah line, kita klik titik awalnya sembarang saja, misalnya di sini. Kita klik. Kemudian kita buat garis lurus ke kiri. Ini otomatis lurus karena orto aktif. Kita input panjangnya misalnya 30, ketik 30, enter. Kemudian kita lanjutkan garisnya ke atas, panjangnya misalnya 130, ketik 130, enter. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis miring ke kanan atas. Kita tentukan titiknya menggunakan sistem koordinat relatif. Kita ketik add, jaraknya di sumbu X 12,5. Kita ketik 12.5. Kemudian koma, jaraknya di sumbu Y 4 mili, ketik 4. Teman-teman bisa lihat di baris perintah add 12.5,4. Kemudian enter. Nah, hasil garisnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan garisnya ke atas, panjangnya 16 mili, ketik 16, enter. Kemudian kita akhiri perintah line. Sekarang kita ukur ya, menggunakan dimension dari endpoint di sini ke endpoint di sini. Jaraknya 17,5 mili. Nanti berarti saat kita menggambar ulir, radius helixnya yang akan kita gunakan sebagai ulir, radiusnya 17,5 juga begitu. Ini kita hapus. Sekarang kita buat fillet. Kita aktifkan perintah fillet. Kita tentukan radiusnya, ketik R, enter, radiusnya 5, ketik 5, enter. Supaya bisa kita gunakan berulang-ulang, kita pilih opsi multiple, atau ketik M, kemudian enter. Kita buat fillet di sini, dan di sini. Kemudian kita ubah radiusnya, ketik R, enter. Sekarang radius 10, ketik 10, enter. Kita buat fillet di sini. Nah, sekarang kita akhiri perintah fillet. Kemudian kita blok semua objek ini, kita join, ketik J, enter. Maka garis ini menjadi satu polyline. Sekarang kita offset, kita klik perintah offset. Jarak offsetnya 1 mili, ketik 1, enter. Kita offset polyline ini ke kanan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ketebalan botolnya 1 mili. Sekarang kita buat line. Kita hubungkan endpoint di sini dan endpoint di atasnya. Kemudian kita pindah ke atas. Biasanya di botol ada stopper tutup botol di sini. Kita buat stoppernya menggunakan perintah line. Kita aktifkan lagi perintah line. Kita buat dari endpoint di sini. Kita buat garis ke kiri, panjangnya 2 mili, ketik 2, enter. Kemudian ke bawah 1 mili, ketik 1, enter. Kemudian ke kanan 2 mili, ketik 2, enter. Kemudian akhiri perintah line. Kemudian garis ini yang baru kita buat, kita move. Kita aktifkan perintah move.
base point-nya kita klik sembarang saja, kemudian kita move ke bawah. Perpindahannya 8 mili, ketik 8, enter. Nah, jadi pindah ke sini. Sekarang kita trim, kita aktifkan perintah trim, kemudian enter. Jadi setelah perintah aktif, kemudian kita enter untuk memilih opsi select all. Kemudian kita trim garis di sini. Kemudian kita aktifkan lagi perintah lain. Kita sambung endpoint di sini ke endpoint di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat fillet. Kita klik perintah fillet. Kita ketik R, enter. Radiusnya 0,3, enter. Supaya bisa kita gunakan berulang-ulang, kita pilih opsi multiple. Bisa langsung kita klik atau ketik M, enter. Kita buat fillet di sini, pokoknya di semua sudut seperti ini, supaya sudutnya tidak tajam. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akhiri perintah fillet. Sekarang kita blok semua objek ini. Kemudian kita join, ketik J, enter. Jadi garis-garis ini sekarang menjadi satu polyline tertutup. Oke ya. Sekarang kita revolve. Kita aktifkan perintah revolve. Kita select objek, kita klik objek ini, kemudian klik kanan, enter. Setelah itu kita tentukan sumbu putarnya. Kita klik di endpoint di sini dan endpoint atasnya. Kemudian kita langsung enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jika kita ubah visual style ke konseptual, kita bisa lihat bentuk solidnya seperti ini. Sekarang kita gambar ulir. Kita putar botol ini. Kita lihat UCS di sini ya, sampai sumbu X-nya mengarah ke kanan atas. Sebenarnya ini tidak harus sama, tetapi jika teman-teman masih belajar, ikuti saja tutorial ini. Arahkan sumbu X ke kanan atas, supaya nanti arah helixnya sama. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah lagi visual style ke 2D wireframe supaya lebih ringan. Kita buat garis menggunakan perintah lain. Kita mulai dari sini, jadi tidak jauh dari botol. Jika kita klik sembarang, biasanya hasilnya jauh. Jadi kita arahkan seperti ini supaya tidak jauh dari botol. Garis hijau ini adalah garis tracking. Ini akan muncul jika kita mengaktifkan auto snap. Oke ya, kita klik di sini. Kita buat garis lurus vertikal. Panjangnya bebas saja. Kemudian kita zoom seperti ini. Sekarang kita ubah UCS ke top. Kemudian kita buat helix. Kita bisa aktifkan helix dari icon helix di sini, atau bisa juga ketik helix. Kemudian enter. Kita mulai helixnya dari endpoint di sini. Kita arahkan mouse ke kanan atas searah dengan sumbu X. Teman-teman bisa lihat sumbu X di sini. Kita arahkan ke kanan atas supaya awal mula helixnya sama. Kemudian kita input radiusnya 17,5 sesuai dengan dimensi yang kita ukur di awal tadi. Kemudian enter. Radius top helixnya juga 17,5, enter. Kemudian kita tentukan ketinggian putarannya. Di sini kita pilih opsi turn height atau ketik H kemudian enter. Ketinggian turn height-nya 5, ketik 5, enter. Kemudian tinggi total helix 5 mili. Jadi kita ketik 5, enter. Hasil helixnya seperti ini. Kemudian kita buat profil ulir menggunakan perintah lain. Kita mulai dari endpoint di sini. Kita klik, kita gerakkan mouse ke kanan, kita input panjangnya 1, ketik 1, enter. Kemudian ke atas 1 juga, ketik 1, enter. Ke kiri 1 juga, ketik 1, enter. Kemudian kita sambung dengan titik awalnya di sini. Kemudian kita blok objek ini, kita join, ketik J, enter. Kemudian kita sweep, kita aktifkan perintah sweep, objeknya kita klik kanan, enter, kemudian klik helixnya. Nah, hasilnya seperti ini.
kita bisa ubah visual style ke konseptual. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita buat fillet menggunakan perintah fillet edge. Caranya kita klik tab solid, kemudian aktifkan perintah fillet edge. Kita tentukan radiusnya, ketik R enter, radiusnya 0,3, ketik 0,3 enter. Kita buat fillet di sini dan di sini. Kemudian kita buat juga di sini. Semoga kelihatan ya, ini karena putih jadi tidak terlalu jelas. Kita buat fillet di sini juga seperti ini. Kemudian enter 2 kali. Nah, kita aktifkan lagi perintah fillet edge. Sekarang radiusnya kita buat 2 mili. Ketik R enter, 2 enter. Kita buat di ujung sini dan di ujung sini. Saya putar. Nah, kemudian kita enter 2 kali. Jadi ujung ulirnya tidak tajam, agak landai seperti ini karena kita buat fillet. Sekarang kita aktifkan perintah rotate. Kita kembali ke tab home, kemudian kita klik perintah rotate. Kemudian objeknya kita klik ulir ini, kemudian klik kanan. Base point-nya kita klik di endpoint garis bantu ini. Kemudian kita pilih opsi copy. Kita rotate 180 derajat, ketik 180 enter. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi menjadi 2 ulir ya. Kemudian kita move ulir ini, kita seleksi seperti ini. Kemudian kita klik perintah move. Base point-nya kita ambil dari endpoint garis bantu. Kemudian kita move ke titik center lubang botol. Jika susah, kita bisa nonaktifkan ortho mode. Kemudian kita cari titik center di sini. Nah, jika tidak ketemu juga, nah ini titik center. Jika teman-teman susah, bisa gunakan bantuan temporary snap. Caranya tahan tombol shift dan klik kanan, kemudian pilih center. Kemudian arahkan mouse ke tepi botol seperti ini, ke tepi lubang, nanti akan ketemu center. Langsung saja klik, maka ulir akan pindah ke daerah sini, jadi center dengan lubang botol. Sekarang garis bantu dan helix ini kita seleksi, kita delete saja karena sudah tidak kita gunakan. Sekarang kita ubah view-nya ke front supaya lurus. Kemudian di sini visual style-nya kita ubah 2D wireframe. Nah, sekarang ulirnya kita seleksi seperti ini, kemudian kita move. Supaya perpindahannya lurus, kita aktifkan lagi ortho mode. Base point move-nya kita klik sembarang saja, kemudian kita move ke bawah. Atau jika tadi teman-teman di bawah seperti ini, ya tinggal di move ke atas. Kita move kurang lebih seperti ini. Jadi ulirnya berada di atas topper dan di bawah ujung botol. Sekarang kita gambar ilustrasi air. Kita fokus ke bawah seperti ini. Kita buat rectangle. Kita klik perintah rectangle. Titik awalnya kita mulai dari titik center kedua dari bawah. Ini nomor 1, ini nomor 2. Kita klik. Kemudian kita tentukan dimensinya. Ketik D, enter. Panjangnya di sumbu X 29 mili, ketik 29 enter. Kemudian di sumbu Y misalnya 70 mili, ketik 70 enter. Kemudian kita klik di kanan atas. Nah, hasilnya seperti ini. Ini rectangle yang baru kita buat. Kemudian kita buat fillet. Kita aktifkan perintah fillet. Tentukan radiusnya, ketik R enter. Radiusnya 4 mili, ketik 4 enter. Kita buat fillet di sini seperti ini. Jadi rectangle-nya ujung sebelah kanan bawah menjadi radius, sama dengan radius dalam botol. Sekarang kita revolve. Kita aktifkan perintah revolve. Objeknya kita klik rectangle ini, kemudian klik kanan enter. Aksis revolve-nya kita klik endpoint di sini dan endpoint di bawah. Kemudian kita enter. Nah, ini jadi ilustrasi air nanti. Kita ubah visual style-nya ke konseptual.
kita bisa lihat di dalam ada ilustrasi air. Nah, seperti ini. Sekarang kita ubah view-nya ke top. Kemudian kita buat tatakan kayu di bawah botol menggunakan perintah silinder. Kita klik perintah silinder, kemudian kita mulai dari titik center di sini. Radiusnya bebas, kurang lebih seperti ini, kemudian ketebalannya 5 mili. Ketik 5, enter. Sekarang kita ubah view-nya ke front. Sekarang kita union antara botol dan ulir. Caranya kita klik perintah union, kemudian kita blok seperti ini, kemudian enter. Jadi sekarang ulir dan botol menjadi satu solid body. Sekarang kita lihat di bagian bawah, botolnya melewati tatakan. Sekarang kita blok seperti ini dari kanan ke kiri ya, supaya di dalam botol ilustrasi airnya juga ikut terseleksi. Kemudian kita aktifkan perintah move, kita move ke atas sampai botolnya melewati tatakan, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat fillet. Kita klik tab solid, kita aktifkan perintah fillet edge. Kita tentukan radiusnya, ketik R, enter. Radiusnya misalnya 2, ketik 2, enter. Kita klik di tepi atas, kemudian enter 2 kali. Nah, sekarang kita tentukan materialnya. Kita ketik R mat, enter. Kemudian kita pilih material. Untuk tatakannya kita pilih material wood atau kayu. Kita pilih misalnya birch di sini. Kita klik kanan, assign to selection. Kemudian untuk botol di sini kita beri material kaca. Kita pilih glass. Kemudian misalnya kita pilih clear green di sini. Kita klik kanan, assign to selection. Kemudian untuk ilustrasi air kita seleksi seperti ini. Kita pilih liquid. Nah, di sini kita pilih misalnya clear lake. Klik kanan, assign to selection. Nah, sekarang kita posisikan supaya enak dilihat saat di render. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita setting render. Kita klik tab visualize. Kemudian render kita expand, kita pilih render environment and exposure. Kemudian environment kita klik on. Kemudian kita pilih use custom background. Kita klik tombol background di sini. Di sini type dari none kita ubah menjadi solid. Kemudian di sini color kita klik. Kita ubah menjadi putih. Kita tarik di sini sampai luminansi 100. Kemudian kita klik OK. OK. Kemudian ini kita close. Kemudian render to size kita pilih 3300 x 2550 pixel, atau jika berat bisa gunakan ukuran yang lain. Kemudian kita klik render. Nah, setelah kita render hasilnya seperti ini. Jadi ini botol, di dalamnya ada ilustrasi air, kemudian di sini ada tatakan kayu. Seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu tutorial cara menggambar botol air dengan ilustrasi air di dalamnya menggunakan aplikasi AutoCAD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.